Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sobat Servis di sini. Pada pertemuan kali ini saya akan bagikan tips bagaimana memakai lampu rekondisi agar lebih awet dan tahan lama. Tipsnya seperti apa? Mari simak dan tonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Di depan saya ini ada beberapa lampu rekondisi ya. Antara lain ada dua jenis lampu di sini, yaitu lampu hemat energi atau lampu tabung, ada yang spiral 3 jari dan 2 jari. Dan di depan itu ada lampu LED yang zaman sekarang ini ya lebih dikenal dengan lampu LED. Tentunya lebih menjamur jumlah lampu LED, produksi lampu LED daripada lampu hemat energi. Terus bagaimana cara agar tips memakai lampu rekondisi agar lebih awet? Ya tentunya dilihat dulu ya bagaimana proses perbaikannya. Mungkin ya bermacam-macam dari tukang servis ataupun kita perbaiki sendiri ya. Tentunya masing-masing punya cara dan teknik tersendiri agar perbaikan lampu LED ini menghasilkan jadi ini ya, maksudnya jadi lebih awet. Tentunya masing-masing teman-teman sudah punya pengalaman tersendiri, terutama dalam bidang servis menyervis lampu LED ini. Dan tentunya kita juga bisa ini ya, bisa mengamati misalnya dengan cara jumper seperti ini. Setelah kita pakai beberapa minggu atau bahkan bulan kok masih awet, kita harus ini ya, harus menandai, istilahnya itu merek-merek misalnya yang terkenal itu Philips, yang berapa watt kira-kira yang kondisi di jumper itu awet. Nah, cuman secara umum kalau yang di jumper awet itu biasanya chip LED-nya cuma mati kosong satu, sedangkan chip LED yang lain itu masih dalam kondisi mulus, masih bagus ya, kelihatan dari tampilan fisiknya, kelihatan putih bersih. Itu bisa dijamin itu akan awet kalau posisi langsung di jumper dengan menggunakan tenol ataupun Alteco dan lain sebagainya ya. Dengan cara intinya itu di jumper antara kutub positif dan negatif pada chip LED yang kosong. Nah, kemudian untuk lampu hemat energi ini, cara ini agar lebih awet tentunya kita dengan melihat kondisi mesinnya, mesin pada ini ya, dalam ini tentunya itu tidak gosong ya, dalam papan PCB-nya itu tidak gosong. Kalau papan PCB gosong lebih baik diganti dengan yang baru. Sekarang banyak dijual ya, ini seperti ini. Ini kondisi lampu hemat energi ini, posisi gosong PCB-nya ini, walaupun di servis misalnya yang rusak transistor ataupun resistor, ini nanti akan cepat ini ya, cepat rusak lagi karena kondisi ini sudah pada jalur-jalur tembaga ini sudah biasanya saking panasnya itu mengelupas, jadi tidak awet ya. Tentunya harus diganti dengan yang baru. Misalnya ini posisi yang baru seperti ini, lampu hemat energi banyak sekali dijual di online Shopee ataupun Lazada dengan harga yang cukup terjangkau ya. Setelah sedikit ulasan dari lampu LED dan lampu ini hemat energi, sekarang tibalah saatnya untuk bagaimana tips agar lebih awet, yaitu dengan cara tempatkan pada ruangan-ruangan yang jarang, maksudnya yang tidak lama dipakai ya, untuk pencahayaan lampunya, penghidupan lampunya itu tidak lama. Misalnya ruangan-ruangan seperti gudang itu kan tidak perlu membutuhkan lampu terus, tidak perlu membutuhkan penerangan yang lama. Maksudnya lampu ini tidak dipancer ya, baik itu mungkin di luar ruangan, misalnya di teras ataupun di lampu-lampu penerangan jalan, itu untuk rekondisi kurang bagus. Itu nanti kurang awet karena posisi dipancer. Jadi
kondisi lampu ini, rekondisi ini sebaiknya posisinya itu tidak terlalu lama dipancer ya. Jadi bukan buat panceran seperti lampu-lampu yang baru, akan tetapi untuk sementara waktu saja. Jadi sepintas-pintas dinyalakan, mungkin 1-2 jam atau 3 jam, kemudian dimatikan lagi. Tentunya itu akan lebih awet ya, dibanding kalau lampu rekondisi langsung kita pakai, tidak melihat suasana atau kondisi ruangan yang dipakai, misalnya lama dipancer terus, pastinya akan tidak awet, karena jelas berbeda antara lampu yang baru dengan lampu yang bekas atau lampu yang lama. Itu jelas berbeda. Jadi intinya lampu rekondisi ini tidak boleh dipakai untuk panceran, misalnya di penerangan jalan, teras, ruang tengah, kamar mandi dan lain sebagainya. Tentunya itu kurang bagus dan kurang awet. Jadi tempatkanlah pada ruangan-ruangan yang kurang begitu aktif dipakai, misalnya gudang ataupun ruangan-ruangan yang ya jarang dipakai tapi tetap dikasih lampu agar sewaktu-waktu bisa dinyalakan. Itulah pemakaian tips yang bijak agar lampu-lampu rekondisi ini bisa lebih awet berbulan-bulan. Ya, itulah tips singkat dari saya, dan apabila video ini bermanfaat, sudilah kiranya teman-teman untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe adalah gratis. Ya, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.